Mungkin ini adalah pistol teraneh yang pernah kalian lihat. Pistol itu terbuat dari pipa air. Hari ini Jo Pil-ho akan membunuh orang terkaya di Korea Selatan, Jung Yi-hyang. Dia berjalan melalui pemindai. Tiba-tiba alarm berbunyi. Para penjaga langsung menggunakan alat deteksi. Dan sesuatu ditemukan. Ternyata itu pantat Pil-ho. Pil-ho berkata dirinya habis berkelahi. Itu membuat besi baja ditanam dalam pantannya. Dan akhirnya dia bisa lolos. Hari ini Yi-hyang akan mengadakan acara amal. Pil-ho segera masuk ke kamar mandi. Untungnya tidak ada orang di sana. Dia meletakkan tangannya yang patah di tutup toilet. Lalu merobek pembungkus tangannya. Sejak lama Pil-ho telah menyiapkannya. Bagian-bagian ini semuanya terbuat dari plastik. Lebih tepatnya pipa air. Hanya dengan cara ini dia bisa lolos dari sistem keamanan gedung itu. Dengan cepat dia segera merangkai pistol. Dan pantatnya yang terdeteksi mengandung logam. Ternyata berisi peluru yang telah dimasukkannya. Pil-ho mengeluarkan peluru dan membersihkannya. Dia menyeka 6 peluru hingga kering. Lalu mengeringkannya. Peluru dimasukkan ke pistol. Kini dia membulatkan tekadnya. Tapi ketika membuka pintu kamar mandi, penjaga keamanan sudah menantikannya. Dia ketahuan. Ternyata ada kamera yang dipasang di kamar mandi. Semua yang dilakukan Pil-ho terekam kamera itu. Dan membuat penjaga keamanan tahu. Mereka mengetahui identitas dan tujuan Pil-ho. Mereka mempar Pil-ho ke dalam bak mandi. Dia sudah putus asa. Karena tidak bisa bernapas. Semua rencananya selama ini akan hancur. Dia mencoba untuk tenang. Untungnya dia menemukan katup pembuangan air di dasar bak itu. Pil-ho berenang ke dasar untuk melepaskan katup itu. Para penjaga keamanan tidak tahu. Mereka pikir Pil-ho sudah mati. Sehingga meninggalkannya. Pil-ho sempat kesulitan untuk membuka katup air. Namun akhirnya dia berhasil. Giginya pun sampai lepas karena katup tadi. Pil-ho berusaha mengumpulkan tenaganya. Kemudian menendang penutup bak sampai hancur. Dia melepas kaos kaki, mengambil sepotong sabun dan memasukkannya ke dalamnya. Kemudian membuka sabun yang lain. Dan mengisinya lagi. Dia menyelinap ke ruang tugas penjaga. Namun dia ketahuan. Pil-ho segera menyerang mereka dengan senjata buatannya. Dia diserang dari berbagai sisi. Namun dia masih bisa bertahan. Sayangnya kepala keamanan berhasil memukulnya. Senjatanya juga terlempar. Dia terus berusaha melawan orang ini. Kepala keamanan adalah orang yang tangguh. Dia tidak merasa kesakitan sedikitpun. Meski jarinya patah, dia dengan tenangnya meluruskan jarinya yang patah itu. Dia berhasil mendesak Pil-ho dan langsung memukulinya. Pil-ho tidak bisa berbuat banyak. Kemudian kepala keamanan itu mematahkan lengan Pil-ho. Pil-ho ingin mengambil kain hitam di dekatnya. Namun orang itu memutar lengannya lagi. Pil-ho sangat kesakitan. Kemudian dia segera menggigit betis keamanan itu. Kepala keamanan itu segera menendang Pil-ho. Pil-ho berhasil mendapatkan pistol di pakaiannya. Kepala keamanan itu berhasil ditembaknya. Melihat pistol di tangan Pil-ho, dia terkejut mainan itu adalah senjata yang bisa membunuh orang. Di aula, Jung Yi-hyang masih berpidato dengan berapi-api. Pil-ho muncul di panggung dengan pistol di tangannya. Para penonton tidak mengetahui situasi yang sedang terjadi. Jung Yi-hyang mengira semua itu hanya lelucon. Tapi melihat mata tajam Jo Pil-ho, dia mulai gemetar. Dia meminta agar Pil-ho diamankan. Jo Pil-ho menembak seorang penjaga keamanan yang hendak menangkapnya. Karena ketakutan Yi-hyang bersembunyi di balik podium, para penonton mulai panik. Yi-hyang ingin melarikan diri. Tapi ketika dia berjalan keluar, Jo Pil-ho telah menodongkan pistolnya. Para penjaga keamanan telah memperingatkan Pil-ho. Namun dia tidak peduli. Jo Pil-ho tetap menarik pelatuknya.